Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati kepada kaum muslimin wal muslimat serta jamaah yang hadir pada saat ini, yang saya hormati terutama buat sahabat pena kita yang jauh di sana, yang senantiasa mengikuti kajian-kajian yang kita lakukan setiap hari dan merespon baik tentang adanya channel atau tayangan yang kita lakukan setiap harinya. Tentu yang kita hormati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur yang setinggi-tingginya mari kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesehatan zahir, kesehatan batin, diberikan panjang umur, diberikan nikmat iman serta Islam, sehingga kita bersama dapat selalu bertalabul ilmi untuk mencari, menggali ilmu-ilmu Allah. Semoga kita semua mendapatkan pertolongan, mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawatullah wassalamuhu, semoga tercurah kekal abadi kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Rasul yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumil kiamat. Mudah-mudahan kita semuanya diakui menjadi hamba Allah, diakui menjadi umat Rasulullah dan berhak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Baik, kajian kita pada saat ini adalah tentang mandi besar atau yang sering dikenal itu mandi junub. Sebagian besar mungkin dari sahabat-sahabat ini sudah banyak yang tahu tentang mandi besar ini. Karena kita sebagai orang muslim ini harus tahu tata cara toharoh mandi besar sesuai dengan ajaran yang diajarkan Rasulullah lewat kaidah ilmu fikih. Ini ada sahabat kita yang memberikan satu pertanyaan yang sangat luar biasa agar nantinya bermanfaat untuk kita, juga bermanfaat untuk sahabat-sahabat kita yang ada di luar sana. Tentu kita harus memahami bahwasanya ada mandi yang sifatnya mubah, setiap hari kita lakukan tapi tidak berpahala. Ada mandi yang sifatnya sunnah, ketika kita lakukan dapat pahala. Ada mandi yang hukumnya wajib, kalau tidak mandi kita melakukan ibadah maka kita akan berdosa. Itu merupakan masalah mandi. Dari sini kira-kira ada pertanyaan dari sahabat tentang mandi. Sebelum kita melebar, silakan kalau ada yang mau bertanya. Oh, boleh dikumpulkan untuk pertanyaannya ya. Siapa yang mau bertanya? Oh ya, silakan. Ya, Masya Allah, antusias sekali dalam menyiapkan pertanyaan pada malam hari ini. Semoga saya diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat kita yang hadir. Tentunya sudah sampai tadi sore kalian menunggu ya. Ya. Sudah ngantuk belum? Belum. Sampai jam berapa ini? Sudah jam segini tapi masih semangat. Alhamdulillah.
inilah semoga mendapatkan keberkahan dari Allah, juga mendapatkan pemahaman agama tentang masalah mandi. Ada pertanyaan dari sahabat kita, bagaimana cara mandi jinabah? Ya Allah, luar biasa. Mandi jinabah itu adalah mandi wajib, mandi besar. Orang yang mandi jinabah pasti memiliki yang namanya hadas besar. Hadas besar itu berasal dari beberapa sumber. Ada orang hadas besar, satu, karena dia haid. Kalau perempuan ini pasti setiap bulannya mengalami haid. Nah itulah dia memiliki hadas besar. Orang yang haid tidak boleh sholat. Orang yang haid tidak boleh puasa. Orang yang haid tidak boleh tawaf karena dia memiliki hadas besar. Itu salah satunya daripada hadas besar. Nanti akan saya sampaikan cara mandinya. Itu salah satu daripada orang yang memiliki hadas besar. Bagaimana cara mandinya? Kang Ustaz? Wah ini masuk ini. Cara mandinya adalah seperti halayaknya mandi orang umum, tapi hanya berbeda pada sisi syarat dan rukunnya. Kalau kalian mandi biasa, setiap hari itu mandinya berapa kali? 3. 2 apa 3? 3. Kalau mandinya sampai 3 kali sehari, kamu bisa putih gitu, kayak segur. Kalau 3 kali sehari mandi, mandinya persis sama orang yang mandinya biasa, hanya berbeda pada syarat dan rukunnya. Syarat punya mandi jinabah ini adalah satu, niat. Kamu kalau mandi biasa niat nggak? Nggak ada yang niat. Pulang dari main mandi, pulang dari sekolah mandi, tidak niat-niat. Kalau mandi besar ini tidak diniati, mandinya tidak absah. Mandinya tidak absah. Cuma mandi biasa tidak diniati, hadas besarnya nggak hilang. Hadas besarnya masih tetap ada. Nah, untuk menghilangkan hadas besar ini harus mandi jinabah dengan niatnya, niat mandi jinabah. Misalnya kamu itu habis bermimpi. Bermimpi apa Pak? Bermimpi apa kalau orang mandi jinabah? Bermimpi tangi-tangi sarungnya teles, yang laki-laki. Mohon maaf yang ada di luar ya. Karena ini ngomongnya fikih, kata Rasulullah, qulil haqqo walau kana, sampaikanlah sesuatu yang hak itu walaupun ketika disampaikan terasa pahit. Kita harus menyampaikan karena ini itu berbeda pada syarat rukunnya. Syaratnya apa? Niat sama meratakan air ke seluruh badan. Meratakan air ke seluruh badan. Niatnya sudah ada yang bisa? Niat mandi besar? Nawaikul ghuslan li rafa'il hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Itu secara umum. Mau dia habis hubungan suami istri pakai niat itu bisa, dia habis haid pakai itu bisa, dia habis wiladah pakai itu bisa, atau nifas pakai niat yang tadi juga bisa. Itu secara umumnya. Nah, setelah niat ini, maka menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, itu ada tata cara mandi jinabah yang diatur sesuai dengan kaidah fikih, bahwasanya tidak asal-asalan agar kita mendapatkan kesunahan. Ketika sudah sampai di tempat air itu, mula-mula
sampean basuh kedua tangan sampean 3 kali. Dibasuh tangannya. Yang kanan dulu, baru yang kiri 3 kali. Itu mula-mula pertama mau melakukan mandi janabah. Setelah itu mengguyur bagian kepala, bagian kepalanya saja, jangan seluruh anggota tubuh. Mengguyur bagian kepala disertai dengan niat tadi. Nawaitul ghuslan li rafa'il hadasil akbari fardhon lillahi ta'ala. Nah, setelah itu kepala sudah terbasahi. Ini menurut beliau, maka kita melangkah pada yang selanjutnya, mengguyur anggota bagian yang kanan. Mengguyur dengan air anggota bagian yang sebelah kanan. Nah, sebelah kanan diguyur, setelah sebelah kanan baru sebelah kiri, setelah sebelah kiri selesai baru seluruh anggota tubuh itu dibasuh semua. Tanpa ada yang tertinggal satupun kalau mandi besar. Yang punya kuku panjang di bawah kukunya itu harus terkena siraman air. Menyeluruh ke seluruh anggota tubuh. Yang punya jenggot tebel, nah ini yang calon saya itu kayak yang di depan ini. Nah, ini harus kita sampaikan air itu tembus kepada kulit yang ada di jenggot kita. Atau di bagian manapun yang banyak tumbuh rambutnya, nah, itu harus basah semua. Harus terkena siraman air. Nah, ini yang penting yang harus kita pahami. Loh, kenapa tata caranya menurut Imam Al-Ghazali kok seperti itu? Harus dimulai dengan membasuh dulu tangan kita, langsung kepala disertai dengan niat, kemudian basuh anggota yang sebelah kanan, baru kiri, setelah itu semuanya, agar tubuh ini tidak kaget ketika tersiram air dingin. Biasanya orang mandi wajib itu biasanya pada waktu kapan? Subuh biasanya. Pada waktu subuh. Ini yang dimaksud tadi, tata cara mandinya seperti itu. Agar apa? Badan kita ini tidak kaget. Tidak langsung terkena air terus menggigil, gitu kan? Gitu. Tidak. Makanya dibikin sedemikian rupa agar tubuh kita ini siap ketika mendapatkan siraman air mandi junub ini. Terus bagaimana? Ustaz, kalau orang itu dulu tidak paham agama, sudah lama menikah, jelas dia berhubungan sama istrinya, pada selama itu tidak pernah mandi junub. Nah, bagaimana? Dia harus segera mencari guru untuk mengajari tata cara mandi junub agar selama dirinya dalam kehidupannya tidak diselimuti hadas besar. Inilah fungsinya orang ngaji. Fungsinya anak-anak mau mengaji. Dia akan paham, apalagi mau mondok. Ketika ditanya nanti bisa menjawab. Nah, ini bagaimana solusinya? Diniatkan setiap harinya. Ini saran daripada guru-guru saya dulu. Setiap harinya mau mandi itu diniatkan mandi besar. Karena sudah lama bertahun-tahun tidak mandi besar. Padahal ya malam Jumat, nah pasti garap air. Nah ini. Nah, tapi tidak mandi besar. Maka guru saya menyarankan agar setiap dia mau mandi diniati mandi besar. Apakah harus dengan bahasa Arab, Ustaz? Tidak. Kalau bisa bahasa Arab itu lebih afdol, lebih baik. Pakai bahasa kita masing-masing boleh. Orang Jawa pakai bahasa Jawa. Niat ingsun adus junub. Krono Allah Taala, fardholillahi taala boleh. Sah. Ada orang Komering pakai bahasa Komering boleh. Orang Sunda atau pakai bahasa Sunda boleh. Tapi kalau bisa bahasa Arab lebih afdol pakai bahasa Arab. Nah, ini tadi
menjawab bagaimana cara mandi janabah. Nah, seperti itu. Umumnya mandi pakai apa? Pakai air. Pakai air. Ini pakai air. Ini mandi yang umum. Satu pertanyaan. Yang kedua, ini kan musim kemarau, Ustaz. Kok tahu? Oh, iya, ini musim kemarau. Tak ada air. Air cuma sedikit. Ada cara yang lain tidak bersuci ini? Maksudnya mandi besar ini tidak pakai air. Bisa apa enggak, Ustaz? Masya Allah. Siapa yang tanya ini? Angkat tangan. Wah, jawabannya ini nanti luar biasa ini. Soalnya luar biasa. Bagus sekali. Jarang murid-murid saya di sekolahan itu yang tanya sampai seperti ini. Nah, ini luar biasa ini. Masya Allah. Boleh enggak pakai selain air untuk bersuci janabah ini? Nah, ini dalam fikih memang diatur sedemikian rupa dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Pernah ada satu kejadian, ada sahabat yang bermusafir itu ditemani oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Dulu itu kalau mau bepergian kendaraannya pakai bis, pakai sedan, pakai Mercy, pakai unta atau pakai kuda. Pakai unta, kalau nggak pakai unta pakai kuda. Nah, di tengah perjalanan berhubung ini sudah larut malam, akhirnya di tengah perjalanan si musafir tadi itu malamnya bermimpi basah. Setelah itu tanya sama Umar bin Khattab, ya Umar bin Khattab, bagaimana ini? Ini di perjalanan nggak ada air, sedangkan aku dalam keadaan punya hadas besar. Umar bin Khattab karena tidak langsung mendapatkan wahyu, yang mendapatkan wahyu itu adalah Rasulullah. Umar bin Khattab tidak bisa menjawab, tidak bisa menjawab. Akhirnya bagaimana? Sahabat tadi keluar di lapangan langsung guling-guling di atas debu itu, guling-guling. Iku hari aku mau bohong, lah guling-guling di atas debu. Nah, Umar bin Khattab melihat kejadian itu. Setelah sampai di hadapan Rasulullah di Mekah, kemudian bertanya Umar bin Khattab, ya Rasulullah, tadi ada sahabat yang pada malam hari itu mandi janabah, tapi tidak ada air ya Rasulullah, pakainya debu. Dia cara mandinya itu guling-guling di atas debu. Bener apa enggak ini ya Rasulullah? Nah, Kanjeng Nabi itu senyum. Ono sahabat kok lucu banget. Mandi guling-guling ning dhuwur debu. Nah, Rasulullah SAW langsung memberikan tata cara mandi janabah. Kalau tidak ada air, ya benar pakai debu, tapi salah dalam tata caranya. Tata caranya diajari oleh Rasulullah SAW, yakni tayamum. Pernah tayamum enggak? Pernah tayamum enggak? Oh, tidak pernah, Ustaz, masih banyak air. Masih banyak air. Tidak pernah tayamum. Tata cara tayamum begini. Sampai kedua belah tangan ini ditaruh di atas debu, ya, ditaruh di atas debu, kemudian angkat, kemudian hentakkan 2 kali, gitu kan? Debunya masih banyak nggak? Jelas berkurang. Kalau nggak dihentakkan, nggak digedukkan 2 kali, berarti kamu mau luluran sama debu. Maca kalau debu. Tata cara Islam seperti itu. Hentakkan 2 kali. Baru kemudian usapkan ke bagian wajah begini. Cukup 1 kali. Itu yang pertama. Yang kedua, umur ya. Tayamum pakai debu. Kalau umur gimana jadi? Tidak. Taruh lagi, hentakkan 2 kali. Ada sebagian ulama disuruh meniup. Ada sebagian ulama disuruh meniup. Kemudian diarahkan kemana? Ke tangan kanan dulu. Saya baru gini. Nah, ini boleh. Atau dibalik begini, dari atasnya dulu, seret, baru ke bawahnya gini, boleh. Nah, gitu. Kemudian
Kemudian yang kiri seperti itu juga, diusapkan, langsung tarik ke depan, seret, cukup. Itu tata cara tayamum. Tidak kamu ngambil tebu langsung diusapkan ke muka, kayak ketek merah, gitu. Nah, bukan seperti itu, tapi seperti tadi. Tata cara baik itu tayamum untuk menghilangkan hadas kecil maupun menghilangkan hadas besar. Terjawab ya, Bang Ustaz ya. Boleh pakai selain air kalau pada waktu itu memang kemarau, susah air. Untuk ternak aja minumnya susah. Untuk minum sendiri susah. Untuk masak susah. Ngapa untuk mandi? Pakai debu. Nah gitu. Itu tata caranya. Kemudian ada sahabat kita yang bertanya, apa saja yang tidak boleh dilakukan untuk orang-orang yang mempunyai hadas besar? Hati-hati. Ada 5 hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hadas besar. Ada 5 perkara yang tidak boleh dilakukan untuk orang-orang yang memiliki hadas besar. 1, tidak boleh sholat. Kamu habis bal-balan, belum mandi, sholat, Allahu Akbar, enggak sah. Justru malah dosa. Enggak sah, justru malah dosa. Tidak berpahala karena belum mandi. 1 yang tidak boleh adalah sholat. Yang kedua, membaca Al-Quran. Kamu punya hadas besar, langsung Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Enggak boleh, haram hukumnya. Membaca Al-Quran ketika hadas besar tidak boleh. Itu yang kedua. Yang ketiga, membawa Al-Quran, memegang Al-Quran tidak boleh. Tidak boleh. Memegang Al-Quran tidak boleh, membawa Al-Quran juga tidak boleh. Nah itu. Kemudian yang keempat, tidak boleh lagi bagi orang-orang yang memiliki hadas besar adalah tawaf. Tahu tawaf? Tawaf itu mengitari Ka'bah 7 kali. Dimulai dari berlawanannya arah jarum jam, bukan ke kanan, tapi ke kiri dulu. Itu tawaf. Gitu ya. Tawaf. Sampai nggak pernah tawaf? Pernah Pak. Tawaf yang dikelilingi kebun karet, nyadar. Tawaf. Nah, tawaf ini bagi orang-orang yang memiliki hadas besar ini tidak boleh, hukumnya haram, tidak boleh. Kemudian yang terakhir adalah iktikaf. Iktikaf itu apa? Berdiam diri untuk niat beribadah kepada Allah di dalam masjid. Kamu bermimpi basah, punya hadas besar, niat iktikaf dalam masjid. Tidak boleh. Itu hukumnya haram. Karena masjid ini adalah rumahnya Allah, tempat suci. Yang masuk orang-orang yang harus suci. Suci apa? Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah itu. Nah, suci dari hadas kecil ini kalau menghilangkannya berbeda dengan hadas besar. Ada tata caranya sendiri. Kalau hadas kecil bisa hilang hanya dengan wudu. Hadas besar tidak bisa hilang kalau hanya wudu. Hadas besar hilangnya pakai mandi. Sebaliknya seperti itu. Hadas kecil ya tidak bisa hilang kalau sampai menghilanginya dengan mandi, nggak bisa hilang. Hadas kecilnya masih ada. Hadas besar mandi, hadas kecil wudu. Itu tata cara yang telah diajarkan Rasulullah SAW. Nah itu ya. Pertanyaan yang ke berapa ini tadi? Yang ketiga. Sekarang yang keempat. Siapa-siapa yang diwajibkan mandi besar ini Ustaz? Siapa-siapa yang diwajibkan mandi besar ini Ustaz? Gak apa-apa ini. Ini tadi pertanyaannya numpuknya dahulu ini, tapi bacanya dulu ini, gitu ya. Siapa-siapa saja yang diwajibkan mandi besar ini Ustaz? Nah ini yang harus kita ketahui
siapa-siapa saja yang diwajibkan mandi besar. Yang diwajibkan mandi besar itu satu, orang yang telah selesai haidnya. Kalau madhab Imam Syafi'i itu paling sedikit-sedikitnya haid sehari semalam 24 jam. Kalau setelah 24 jam itu tidak keluar darah, maka dia wajib mandi. Ini kalau Imam Syafi'i. Kemudian paling umumnya 6 sampai 7 hari. Itu paling umum. Dan paling banyaknya itu sampai 15 hari. Nah, setelah 15 hari itu kalau yang biasa 15 hari selesai, maka dia harus mandi. Ini golongan yang pertama. Orang yang memiliki hadas besar adalah orang yang dalam masa haid. Yang kedua, hadas besar itu karena sebab wiladah. Apa wiladah? Orang yang habis melahirkan, hadas besar. Yang ketiga adalah orang yang dalam keadaan masa nifas. Setelah wiladah ada darah nifas. Darah nifas ini keluar paling sedikit sekali keluar, selesai. Umumnya 40 hari. Nah, paling banyak-banyaknya darah nifas ini 60 hari. Ini darah nifas. Kemudian golongan yang memiliki hadas besar lagi itu adalah orang yang dalam keadaan malamnya bermimpi basah. Hati yang bermimpi basah itu hadas besar. Kemudian orang yang sudah bersuami istri berhubungan intim dengan suami istri, walaupun tidak keluar air maninya, dia tetap dalam keadaan hadas besar. Nah, inilah golongan orang-orang yang memiliki hadas besar. Untuk segera berhati-hati, jangan melakukan kewajiban yang dilarang oleh Allah. Kalau sudah selesai suci, maka segeralah bersuci. Nah, itulah daripada jawaban pada malam hari ini. Dan untuk yang terakhir, bagi yang memiliki hadas besar ini adalah orang yang matinya bukan karena syahid dunia akhirat. Orang yang matinya itu ya mati biasa. Kalau syahidnya syahid akhirat saja. Seperti orang melahirkan, meninggal itu syahid akhirat. Tapi kalau orang berperang di jalan Allah, mengangkat pedang, mati di medan laga, itu tidak boleh dimandikan. Itu tidak boleh dimandikan. Nanti darahnya yang dalam keadaan bertempur itu yang akan menjadi saksi di hadapan Allah. Bahwa dia akan menjadi saksi di hadapan Allah, orang ini membela agama Allah mati dalam keadaan perang. Nah, itu makanya tidak boleh dimandikan. Nah, orang-orang yang mati selain mati syahid dunia akhirat, maka dia wajib dimandikan. Sakit karena corona wajib mandi. Corona lagi, ya. Sakit mati karena sakit kepala, mandikan. Mati karena sakit masuk angin, mandikan. Yang dilarang memandikan hanya mati yang matinya syahid dalam mengangkat pedang. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Semoga menjawab sahabat kita yang ada di sana dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Semoga bermanfaat, barokah, maslahah fi dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.